Baiklah, selanjutnya itu teorema dualitas. Teorema dualitas itu bila terjadi suatu solusi optimal pada salah satu primal atau simetrik dual dari pemrograman linier, maka yang lain adalah pemrograman linier juga mempunyai solusi yang optimal dan kedua fungsi objektifnya mempunyai nilai optimal yang sama. Jadi, kalau bentuk primalnya dari suatu program linear mempunyai penyelesaian yang optimal, maka bentuk dualnya dia pasti akan mempunyai penyelesaian yang optimal juga. Misalnya pada suatu program linear, primalnya itu sama dengan Z pada dualnya. Jadi Z primal sama dengan Z dualnya. Nah, di sini ada contoh. Contohnya itu fungsi tujuannya adalah 5x1 ditambah 12x2 ditambah 10x2 dengan kendala x1 ditambah 2x2 ditambah x3 kecil sama dengan 10 dan kendala 2-nya 2x1 ditambah x2 ditambah 3x3 kecil sama dengan 15. Langsung kita kokanikan menjadi Z sama dengan 5x1 ditambah 12x2 ditambah 10x3 ditambah 0s1 ditambah 0s2 dan kendalanya menjadi x1 ditambah 2x2 ditambah 3x3 ditambah s1 sama dengan 10. Kendala keduanya menjadi 2x1 ditambah x2 ditambah 3x3 ditambah s2 sama dengan 15. Nah, untuk menyelesaikan persoalan yang tadi, untuk menentukan solusi dualnya bisa kita rubah program linear tersebut dalam bentuk dualitas. Diselesaikan dalam bentuk dualitas atau diselesaikan primalnya dari program linear tersebut, lalu perhatikan dari tabel optimum yang terakhir sehingga menemukan solusi dualitasnya. Nah, untuk menyelesaikan itu kita bisa dengan bantuan teorema yang keempat ini. Nah, teorema pertama adalah variabel slack yang ditambahkan pada kendala ke K, masalah primal atau dualnya pada penyelesaian optimum bernilai positif atau SK besar dari 0. Penyelesaian optimum pada dualnya primalnya untuk variabel yang sama atau variabel ke K bernilai 0 atau YK sama dengan 0 atau XK-nya sama dengan 0. Kalau yang kedua, kalau pada penyelesaian optimum primal variabel XP-nya bernilai positif, variabel slack dalam penyelesaian optimum dualnya atau primalnya adalah 0. Yang ketiga, penyelesaian optimum primal atau dual kendala ke K berupa pertidaksamaan variabel ke K pada penyelesaian optimum dual bernilai 0. Nah, yang selanjutnya, yang keempat, penyelesaian optimum primal variabel ke P bernilai positif, maka solusinya pada dualnya atau primalnya kendala ke P pada penyelesaian optimum dual merupakan suatu persamaan. Selanjutnya, nah ini tadi contoh soalnya yang tadi. Nah, ini sama dengan yang contoh tadi. Langsung kita buat tabel iterasi yang pertama. Kita masukkan dulu. Kita masukkan sudah satunya X2. Nah, untuk mencari CJ ini adalah 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 2, maka hasilnya 0. Dan begitu juga selanjutnya 0 dikali 2, 0 dikali 1, 0. Kan di sini juga pasti 0, 0, 0, 0 dan 0. Selanjutnya kita mencari ZJ dikurang CJ. Nah, ZJ dikurang CJ itu 5 dikurang 0, berarti tetap 5 ya. 12 dikurang 0 tetap 12 dan seterusnya. Nah, selanjutnya karena fungsi tujuannya adalah memaksimumkan, maka kita pilih tabel yang paling positif yakni 12. Nah, ini tabel yang paling positif, kita pilih yang ini ya. Nah, selanjutnya
Nah, untuk R ini, nilai R ini mencarinya dengan cara BI ini dibagi dengan kolom yang dipilih tadi. BI ini dikali dengan kolom yang dipilih tadi. Nah, misalnya ini, BI-nya di kendala pertama itu 10. Maka 10 dibagi 2 adalah 5 dan 15 dibagi 1 adalah 15. Lalu dari tabel R ini kita pilih positif yang paling kecil. Positif yang paling kecil adalah 5. Nah, dari sini kita bisa menemukan elemen pivotnya. Elemen pivot atau elemen kuncinya adalah 2. Nah, hal ini menyebabkan elemen pivot ini menyebabkan S1-nya keluar dan X2-nya masuk. S1-nya keluar dan X2-nya masuk menggantikan S1 yang di sini. Untuk tabel berikutnya. Dan di sini 2 ini kita harus ubah menjadi 1 dengan cara dikali setengah. Nah, berarti kolom ini nantinya, kolom yang ini nantinya kita akan kalikan dengan setengah semua. Nah, pada kolom yang sama dari elemen pivot ini, di bawahnya atau di atasnya nanti kita harus buat jadi 0. Maka kita pakai OBE. OBE-nya itu supaya bawahnya ini 0 adalah B2 dikurang B1. Oke, kita lanjut ke tabel berikutnya. Nah, di tabel berikutnya di sini sudah kita lihat ya, untuk 2-nya tadi sudah menjadi 1. Lalu di bawah elemen pivot yang tadi sudah menjadi 0. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Nah, dari tabel ini apakah di tabel ini masih ada yang positif? Nah, ternyata masih ada. Ini yang paling positif adalah 4. Nah, maka kita pilih tabel ini. Nah, kita pilih tabel ini, kita lakukan seperti tadi lagi. Nah, kita cari lagi R-nya, lalu kita pilih lagi yang paling positifnya yang paling kecil. Nah, berarti angka 4 kita pilih. Nah, ini menyebabkan 5/2 ini menjadi elemen kunci atau elemen pivot. Nah, selanjutnya kita harus mengubah elemen kunci atau elemen pivot ini menjadi 1 dengan cara 2 dikalikan dengan 2/5. Dan elemen pivot ini menyebabkan S2-nya keluar dan X3-nya ini masuk menggantikan S2, sama kayak tadi ya. Tadi kan S1-nya keluar dan digantikan dengan X2. Nah, ini. Tadi kan S1-nya adalah 0. Nah, sekarang kita ganti dengan X2. X2-nya adalah 12. Ini berguna untuk mencari CJ. Oke, selanjutnya. Lalu nanti di atasnya elemen pivot ini, di atasnya ya, yang ini. Karena kan kendalanya ada 2 tadi. Nah, di atasnya ini kita harus ubah menjadi 0 dengan cara OBE. OBE-nya itu B1 dikurang dengan setengah kali B2. Oke, selanjutnya. Nah, untuk tabel iterasi 3 ini dari tabel sebelumnya kita udah dapat dan digantikan ya. Di sini sudah digantikan X3. X3-nya sudah masuk menggantikan S2 yang tadi. CJ-nya juga sudah. Nah, ternyata di sini dari tabel ini didapatlah nilai optimumnya adalah 76. Nah, maka nilai optimum dari persamaan linear dalam bentuk primalnya atau maksimumnya adalah 76 dengan X1-nya adalah 0. Kenapa X1-nya 0? Karena di tabel iterasi yang ketiga ini atau
ini tidak ada X1, kita pakainya X2 dan X3 karena kita tadi mencari yang kita pakai adalah X2 dan X3. Karena X1 nya itu tidak ada, maka kita buat saja di sini 0 dan X2 nya adalah 3 dan X3 nya adalah 4 nih ya. Kita lihat di BI nya ini 3 dan 4. Oke. Baik, selanjutnya kita akan cari solusi dual dari program linear tersebut. Nah, ini adalah tadi ya soalnya yang tadi. Nah, untuk mencari solusi dual dari program linear tersebut, kita bisa pakai teorema yang tadi, teorema yang 4 tadi. Yang pertama itu kita ingat kembali, teoremanya adalah variabel select pada masalah primal bernilai positif. Apakah ada? Nah, tadi kan nggak ada ya, berarti variabel selectnya itu nggak ada yang positif. Yang ada pada tabel optimum hanya X2 dan X3. Maka teorema pertama tidak kita gunakan ya, nggak apa-apa, karena nggak semua teorema kita gunakan. Selanjutnya yang teorema yang kedua itu variabel XP bernilai positif. Ya bener ya, karena variabel X2 nya tadi 3 dan X3 nya itu 4. Nah itu positif, maka variabel select pada dualnya adalah 0 berdasarkan teorema yang tadi ya. Nah selanjutnya teorema yang ketiga itu kendala ke K berupa pertidaksamaan. Nah itu juga tidak ada ya. Nah selanjutnya yang keempat tadi teoremanya adalah pada variabel ke P bernilai positif. Nah X2 dan X3 itu tadi kan bernilai positif. Ketika nilai variabel X ke K dan X ke K itu 2 dan 3, maka pada kendala kedua dan ketiga pada bentuk dualnya kita ubah ke suatu bentuk persamaan. Jadi kita ubah persamaan 2 dan persamaan 3-nya. Ubah persamaan 2 dan 3-nya. Kita ingat ya, kita ambil persamaan kedua dan ketiganya. Kita bisa pakai substitusi atau eliminasi. Oke, selanjutnya kita ambil ya. Nah, selanjutnya di sini tadi kan kita sudah pilih di kendala kedua dan ketiga. Nah, ini kita kalikan dengan 1 dan 2 untuk eliminasinya. Di sini kita eliminasi. Nah, ini hasilnya 2Y1 ditambah Y2 sama dengan 12, dan ini menjadi 2Y1 ditambah 6Y2 sama dengan 20. Lalu kita kurangkan 2Y1 dikurang 2Y1 habis. Nah, karena ini tujuan kita ya untuk mengeliminasi yang Y1 nya. Selanjutnya ini Y2 dikurang 6Y1 itu minus 6Y2 ya, ini maksudnya 6Y2. Nah, selanjutnya ini minus 8, maka Y2 sama dengan 8/5. Lanjut kita substitusi untuk mencari nilai Y1 nya. Substitusikan. Nah, kita substitusikan ke persamaan yang kedua. Nah, ini Y1 yang ketiga ya, berarti yang ini nih. Y1 ditambah Y3, Y2 sama dengan 10, Y1 ditambah 3, kita masukin nih 3 dikali 8/5 nih sama dengan 10. Y1 10 dikali 8/5 itu 24/5, jadinya Y sama dengan Y1 tambah 24/5 sama dengan 10. Nah, di sini jadinya Y1 sama dengan 10 dikurang 24/5. Selanjutnya ini dikurangkan ya. Dikurangkan, hasilnya Y1 sama dengan 26/5. Nah, selesailah, kita dapatkan nilai Y1 dan Y2-nya. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi ini, meminimumkannya tadi. Y untuk minimum sama dengan 10 Y1 ditambah 15 Y2. Nah, kita masukin nih Y1-nya 26/5 dan Y2-nya 8/5. Jadi di sini 10 dikali 26/5 ditambah 15 dikali 8/5 sama dengan 52 ditambah 24. Nah, minimumnya kita dapatkan nih 76 ya. Nah, kalau kita lihat dari tabel
optimum yang tadi di iterasi yang ketiga tadi itu hasil optimumnya adalah 76. Sama ya berarti ya, untuk primal dan dualnya itu sama sesuai dengan teorema dualitas tadi. Nah, sebenarnya kita cukup melihat di tabel optimum yang tadi, yang primal tadi. Karena primalnya itu 76, nah pasti nilai minimum di dualnya adalah nilai minimum atau dualnya adalah 76 juga.